ist eine schwere Stunde für Deutschland. Unser Land ist eingekesselt. Hey, what's up, bro? Berjumpa lagi di channel Sudut Sejarah. Kali ini kita akan mereview film Joyeuk's Noel. Film ini menceritakan mengenai gencatan senjata saat Perang Dunia I dan kedua belah pihak malah berteman dan bermain bola bersama saat hari Natal tahun 1914 nih, bro. Wah, kok bisa ya? Langsung saja, let's go lah kita bahas. Film dimulai dengan adegan seorang anak yang sedang berbicara di depan kelas yang menceritakan tentang negara Prancis dan membersihkan jejak-jejak Jerman, baik anak-anak maupun wanita. Adegan pun mulai berganti. Alam yang hijau, suasana yang tenang, udara yang segar. Mantap lah pokoknya. Lalu di sebuah gereja, ada seseorang masuk dan memberikan kabar bahwa perang telah dideklarasikan. Ia juga telah mendaftarkan adiknya untuk berperang bersama. Sang kakak nampak sangat bersemangat untuk perang, dan mereka berdua pun pergi keluar. Namun, Tuan Palmer nampak tidak senang mendengarnya. Berganti latar, ada seorang wanita yaitu Nona Sorensen sedang bernyanyi dengan merdunya. Saat Tuan Spring ingin berdua dengannya, tiba-tiba ada seorang tentara masuk dalam panggung. Tentara itu membacakan surat yang berisi agar rakyat ikut berperang demi negaranya. Di medan perang, Letnan Prancis yaitu Letnan Audebert sedang menyiapkan serangan. Sebelum itu, Letnan memberikan arahan dan bekal semangat kepada para prajuritnya. Setelah waktunya tiba, Letnan memerintahkan untuk memasang bayonet dan langsung pergi menyerang dengan seluruh pasukan yang ada. Di tengah hujan artileri, hujan peluru, dan senapan mesin di mana-mana, kekuatan Prancis dan Jerman saling beradu. Mereka bertempur dalam parit-parit yang telah dibuat sebelumnya. Kakak beradik di awal film tadi yang menjadi bagian dari tentara Skotlandia pun menjadi korban. Sang kakak terkena luka tembak dan tidak bisa bangkit lagi. Malam pun tiba. Tuan Palmer datang sebagai tim medis. Setelah mendengar cerita dari sang adik tadi, Tuan Palmer pun memberinya semangat agar tetap tegar. Saat mengobati orang yang terluka, Tuan Palmer mendengar suara minta tolong dari luar parit. Ia berniat untuk menolongnya, tetapi ada temannya yang menghampirinya dan mereka menjadi target tembakan dari pasukan Jerman. Warum haben Sie zuerst geschossen? Da draußen ist ein Schotter rumgeschlichen, Herr Oberleutnant. Di parit Prancis, prajurit tampak tenang dan mereka sedang makan malam bersama. Letnan Audebert dari Prancis menceritakan apa yang terjadi saat pertempuran siang tadi kepada ayahnya yang merupakan seorang mayor jenderal. Je suis le général de cette division, je la dirige comme bombe cendre. Saat Letnan membersihkan seragamnya, ia baru menyadari kalau dompet miliknya hilang. Berganti latar lagi, di Berlin, Nona Sorensen membuat permohonan kepada jenderal agar bisa membuat pertunjukan di medan pertempuran saat malam Natal. Selain itu,
Tujuan utamanya adalah untuk bertemu Tuan Spring karena ia merindukannya. Di pagi hari di medan pertempuran, suasana cukup sunyi, tidak ada keributan yang terjadi. Di parit Jerman, para prajurit menyiapkan pohon Natal dan Tuan Spring diizinkan pergi selama 1 malam untuk ke kantor petinggi militer karena ada acara. Der Offizier soll sie gleich mitnehmen. Sedangkan di parit Prancis, Letnan bersantai dengan mencukur rambut sambil berbincang-bincang dengan Ponsel. Setelah banyak cerita, cukur rambut pun selesai. Lah, padahal belum dicukur, cuma dipegang-pegang doang. Aduh, parah emang. Haha. Saat di sebuah gedung, akhirnya Nona Sorensen bertemu dengan Tuan Spring. Mereka langsung berpelukan dan melepas rindu bersama. Malam harinya, mereka berdua menyanyi di hadapan para petinggi militer di sana. Suara mereka sangat mantap, sehingga semua orang pun terharu mendengarnya. Bist du bei mir? Bist du bei mir? Setelah acara itu selesai, Tuan Spring pun harus kembali lagi ke garis depan untuk bertugas. Namun, Nona Sorensen tidak mau terpisah lagi dengannya. Dan ternyata Nona Sorensen telah mendapatkan izin dari Kaisar untuk pergi ke garis depan Jerman. Di malam Natal, suasana masih tampak tenang dan pasukan Skotlandia bernyanyi bersama diiringi suara musik dari Tuan Palmer. It deals through me now. I stand where I am. Pasukan Prancis yang mendengarnya pun ikut terharu dibuatnya. Pasukan Jerman, karena jaraknya tidak jauh dari parit Skotlandia dan Prancis, mereka masih tampak diam sambil mendengarkan nyanyian dari tentara Skotlandia. Tentara Skotlandia merasa semangat kembali seperti berada di rumah saat mereka bernyanyi bersama. Akhirnya, Tuan Spring dan Nona Sorensen pun tiba di parit pertahanan Jerman. Mereka datang untuk bernyanyi bersama di malam Natal dan Letnan pun mengizinkannya. Dengan suara merdunya, Tuan Spring pun mulai menyanyi. Tuan Palmer yang mendengarnya pun berinisiatif memberikan iringan musik kepada Tuan Spring. Sambil bernyanyi, perlahan-lahan Tuan Spring keluar dari parit untuk menyanyi di luar. Saat lagu selesai, tentara Prancis dan Skotlandia memberi tepuk tangan meriah kepadanya. Tuan Palmer membunyikan musik lagi untuk mengajak agar Tuan Spring menyanyi lagi bersama. Tuan Spring pun berjalan ke tengah-tengah tanah tak bertuan sambil membawa pohon Natal. Letnan Jerman pun menghampiri dan mengajak Tuan Spring kembali ke parit. Namun, Letnan Skotlandia pun menghampiri mereka juga dan membicarakan sesuatu. Karena penasaran, Letnan Prancis pun ikut menghampirinya juga. Ternyata mereka membicarakan tentang gencatan senjata selama malam Natal. Ketiga letnan itu pun setuju dan mereka pun minum bersama. Melihat hal itu, para prajurit pun menyambutnya dengan gembira dan meriah. Mereka semua akhirnya keluar dari parit masing-masing dan berkumpul di tengah tanah tak bertuan. Mereka saling bertukar dengan apa yang mereka miliki dan mulai bercanda bersama. Saat ketiga letnan berbicara, Letnan Jerman teringat menemukan sebuah dompet saat serangan kemarin. Letnan Prancis pun berterima kasih karenanya. Pada malam itu, para prajurit semua berbincang-bincang tanpa adanya rasa permusuhan. Lalu, semua orang berkumpul untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh Tuan Palmer dan dilanjutkan dengan nyanyian dari Nona Sorensen. Semua nampak terenyuh saat mendengar nyanyiannya.
Setelah acara doa selesai, mereka semua kembali ke parit pertahanan masing-masing. Tuan Palmer pun bertanya kepada Letnan Skotlandia apa yang akan ia laporkan ke markas tentang apa yang terjadi. Dan Letnan mengatakan kalau malam ini tidak ada permusuhan dari kedua belah pihak. Di pagi harinya, penjaga Jerman melihat ada seorang tentara Skotlandia sedang menggali lubang dan mengira kalau sedang memasang ranjau. Letnan Skotlandia pun memerintahkan prajurit itu untuk kembali ke parit. What the hell do you think you're doing? The truce is over. Any minute now, the Germans will start shooting. Letnan Jerman pun ikut keluar dari parit untuk berbicara bersama. Mereka berencana untuk menguburkan orang-orang yang telah gugur agar bisa dikuburkan dengan layak. Mereka mulai membersihkan dan memindahkan korban-korban akibat perang itu diiringi dengan musik dari tentara Skotlandia. Setelah itu, mereka bermain sepak bola bersama antara tentara Skotland dan Prancis melawan tentara Jerman. Semua nampak senang dan gembira tanpa adanya rasa permusuhan di antara mereka. Nona Sorensen seharusnya sudah kembali, namun tidak ada kendaraan yang menjemputnya. Dan kemudian, Letnan Jerman pergi ke parit Prancis untuk memberitahu kalau parit mereka akan dihujani artileri Jerman. Jadi, Letnan Jerman menawarkan agar para prajurit pindah ke parit Jerman selama serangan artileri itu. Setelah selesai, mereka kembali ke parit masing-masing dan bersembunyi lagi dari serangan artileri. Hujan artileri selesai, mereka pun saling mengucapkan salam perpisahan dan berharap bisa bertemu lagi. Touriste. Bye. Good luck. Right, boys. Saat semua sudah kembali, Tuan Spring dan Nona Sorensen malah menghadap ke Letnan Prancis agar mereka ditangkap sebagai tahanan. Mereka melakukannya agar mereka tidak dipisahkan lagi dan bisa terus bersama. Bah quoi, ce sont des prisonniers, alors vous les mettez dans la classe d'école et puis moi j'irai m'installer ailleurs. Di kantor pusat, mereka membaca surat-surat yang ditulis oleh para prajurit. Banyak yang menulis tentang perayaan Natal bersama dengan musuhnya. Mengetahui hal itu, Mayor Jenderal sangat marah dan itu termasuk pengkhianatan tingkat tinggi. Mereka berdebat satu sama lain perihal apa yang terjadi waktu itu. Letnan pun mengatakan kalau dia tidak merasakan perang yang sebenarnya karena dia tidak di sini. Di pihak Jerman, pasukan dari Letnan Horst Mayer tadi akan dipindahkan ke Prusia Timur untuk menghadapi tentara Rusia. Mereka tampak pasrah dan tidak bisa berkata apa-apa karena sudah berteman baik dengan tentara Prancis dan juga Skotlandia. Wah, gimana pendapat kalian tentang film ini, Bro? Film ini diangkat dari kisah nyata loh. Film ini mengajarkan kalau sebenarnya orang-orang tidak suka berperang, tapi karena perintah dari pemimpin negara, maka apa boleh buat. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa dan terima kasih.